Apa kabar? Ibu harap kalian sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Nah, kalian kan masih harus belajar di rumah. Jadi hari ini Ibu akan membagikan sedikit pembelajaran tentang masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Hari ini kita akan belajar teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Saya akan menjelaskan cara dan proses masuknya penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ada dua cara. Yang pertama yaitu masyarakat Indonesia berperan aktif. Maksudnya adalah masyarakat Indonesia itu belajar datang langsung ke India untuk memperdalam agama Hindu-Buddha. Kemudian mereka kembali ke Indonesia dan melakukan penyebaran agama Hindu-Buddha ke masyarakat Indonesia itu sendiri. Cara yang kedua yaitu masyarakat Indonesia berperan pasif. Artinya masyarakat Indonesia hanya menerima pengajaran yang dibawakan oleh orang dari India yang mengajarkan agama Hindu-Buddha kepada masyarakat di Indonesia. Saya akan menjelaskan 5 teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, teori Brahmana. Kedua, teori Ksatria. Ketiga, teori Waisya. Keempat, teori Sudra. Kelima, teori arus balik. Nah, kaum Brahmana ini adalah para pendeta, di mana mereka adalah orang-orang yang sudah menguasai agama Hindu-Buddha. Kemudian para Ksatria ini adalah para prajurit. Kemudian kasta Waisya ini adalah para pedagang. Dan kasta Sudra adalah para buruh. Yang pertama, teori Brahmana. Nah, teori Brahmana ini dikemukakan oleh Jacob Cornelis Vander. Di sini dijelaskan bahwa para kaum Brahmana itu diundang ke Indonesia karena ketertarikan para raja-raja Indonesia dengan ajaran agama Hindu-Buddha. Sehingga mereka mendatangkan para kaum Brahmana untuk mengajari mereka tentang agama Hindu-Buddha. Teori yang kedua yaitu Ksatria. Nah, ini dikemukakan oleh C.C. Bird. Saat itu sedang terjadi perang di India. Nah, kalau perang pasti ada yang kalah dan yang menang. Nah, para Ksatria yang kalah ini melarikan diri. Beberapa di antaranya ada yang melarikan diri ke Indonesia. Kemudian mereka tinggal di Indonesia dan mereka menetap di Indonesia. Di sanalah terjadi proses penyebaran agama dan budaya Hindu-Buddha. Nah, lambat laun mereka mendirikan kerajaan di Indonesia yang bercorak Hindu-Buddha, sehingga terjadilah proses penyebaran agama dan kebudayaan. Teori yang ketiga yaitu teori Waisya. Nah, ini dikemukakan oleh N.G. Krom. Di sini dikatakan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha itu dibawa oleh para pedagang dari India yang berasal dari kasta Waisya. Nah, para pedagang ini kemudian tinggal dan menetap di Indonesia. Kemudian mereka melakukan interaksi dan bahkan mereka menikah dengan orang Indonesia dan terjadilah proses penyebaran agama Hindu dan Buddha tadi. Kemudian teori yang keempat yaitu teori Sudra. Nah, teori Sudra dikemukakan oleh Van Peber. Di sini dijelaskan seperti yang tadi sudah saya katakan, Sudra ini adalah kaum buruh. Jadi para budak yang dari India itu datang ke Indonesia dengan tujuan mencari kehidupan yang lebih baik, sehingga mereka meninggalkan India, kemudian mereka menetap di Indonesia. Nah, di sana mereka membawa perubahan bagi penduduk Indonesia yang awalnya mereka menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian lambat laun berganti menjadi kebudayaan Hindu dan Buddha. Teori yang kelima yaitu teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bose. Nah, di mana perkembangan agama Hindu dan Buddha ini dibawa langsung oleh masyarakat dari Indonesia yang datang ke India untuk memperdalam ajaran agama Hindu-Buddha. Kemudian mereka kembali lagi dan menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, ini juga adalah
dikatakan ketertarikan para pelajar dari Indonesia untuk mempelajari agama Hindu Buddha, kemudian mereka kembali dan menyebarkannya. Teori yang ya, itu saja teori yang tadi saya jelaskan. Kemudian ada beberapa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, di sini ada Kerajaan Sriwijaya, Kediri, Tarumanegara, Kutai, Pajajaran, Majapahit, dan Mataram kuno. Nah, nanti saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia ini pada video selanjutnya. Nah, apakah kamu tahu atau pernah ke Candi Borobudur atau Candi Prambanan? Nah, kedua candi itu juga termasuk adalah peninggalan dari Hindu Buddha. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian dan sampai ketemu di video selanjutnya.